Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dengan NPM akhir 05. Dan saya Anak Kalisa dengan NPM akhir 012. Nah, pada hari ini kami akan mengobservasi fasilitas umum seperti jalanan yang ada di Jatinangor, seperti Ciseke Besar, Jalan Sayang, dan juga Caringin. Dan juga kami akan mewawancarai salah satu penduduk dan menanyai pendapat mereka mengenai jalanan yang ada di Jatinangor ini. Saat mengitari jalanan Jatinangor, tidak sengaja kami menemui pria tua sedang duduk dengan memakai tongkat, yaitu bernama Nanang. Iya, Bapak umurnya berapa? 61. Oh, 61. Di sini udah lama, Pak? Udah asli lah. Oh, asli orang sini. Tinggalnya di mana kalau yang di sini? Di belakang. Oh, kalau Bapak melihat jalanan Jatinangor tuh gimana Pak di sini jalanannya? Oh, ini ya dulu jalannya cuma setapak. Oh. Ini sawah ini. Semua sawah semua. Semua gak ada yang ini. Semua ini sawah gitu. Kalau ini pertama ya Unpar 82. Nah, baru di jalan dibikin gitu. Kalau dibikin, nah belakang pakai ponokan semua. Terus sekarang kan jalan kan udah dibuat kayak gini. Terus kan banyak orang, tapi ternyata jalanannya tuh kayak banyak berlobang gitu nggak sih Pak? Jalanannya kurang gitu. Mungkin kornanya kurang. Tapi menurut Bapak dampak dari jalan ini gimana? Kayak seringkah ada ngelihat ada yang jatuh kah atau gimana? Oh, dulu mau benar banyak jatuh. Oh. Sana kan selakan itu selakan. Nah, setapak jalan kakinya aja. Dulu mah Berarti nggak aman ya Pak di sini jalannya? ya, Jalanannya? aman dulu. Kurang semen. Kurang semen. Kambaban juga pegawai bangunan. Jadi tahu yang semenyak kurang atau yang banyaknya tahu gitu. Tapi Bapak pernah nggak sih, kan ini jalannya kayak agak lubang-lubang gitu, pernah nggak kayak kesandung atau jatuh gitu? Karena saya sering banget loh Pak. Jatuh mah sering. Oh ya? Keselokan. Bukan ke sini, keselokan. Oh saya Karena loh. ini dalam ini. Saran Bapak tuh gimana sih buat jalanan ini ya? Buat diperbaiki kah? Biar banyak semennya atau Iya. gimana? Tapi kan sama Pak RW bilang Buat diperbaiki. ya, Pada kesempatan kali ini kami mewawancarai Pak Nanang, yaitu pria berusia 61 tahun yang mana bisa dilihat dari kondisi tubuhnya yang berjalan memakai tongkat dan tangan tertekuk. Pak Nanang merupakan penduduk asli Ciseke Besar. Beliau berkata bahwa dahulu jalanan-jalanan yang ada di Jatinangor ini belum ada, melainkan hanya sawah-sawah. Namun pada tahun 1974 saat Unpad dipindahkan ke Jatinangor, barulah dibangun jalanan-jalanan yang ada saat ini. Saat kami mewawancari Pak Nanang, beliau kurang jelas membicarakan kondisi jalanan saat ini. Beliau terpaku pada keadaan di masa lalu. Namun yang kami dapat saat Pak Nanang berkata bahwa beliau sering jatuh tetapi keselokan, bukan karena jalanan yang berlubang. Maka dari situ kami bisa simpulkan bahwa jalanan Jatinangor ini memang belum didesain untuk ramah disabilitas dan juga lansia. Jalanan Jatinangor ini juga masih sangat tidak aman dikarenakan banyak yang berlubang dan tidak jarang orang banyak yang terjatuh hingga terluka, terlebih tidak adanya trotoar bagi pejalan kaki yang mana sangat tidak aman bagi keselamatan pejalan kaki. Nah, dari hasil analisis kami, teori yang didapat ada dua teori yang sangat berkaitan dengan jalanan di Jatinangor. Yang pertama adalah stimulation theory, yaitu jalanan yang rusak akan mempengaruhi bagi orang-orang yang lewat, bisa tertekan secara psikologis dan mengalami beberapa kerugian. Yang pertama adalah tertekan akibat rasa muak dengan banyaknya jumlah lubang di tengah jalan sehingga harus ekstra hati-hati agar ban kendaraan tidak celaka. Terlebih di musim penghujan, lubang-lubang tersebut tersamar dengan air genangan. Nah, bila tidak hati-hati maka akan memakan korban. Lalu yang kedua adalah kondisi jalan berlubang membuat pengguna jalan tidak nyaman, terguncang-guncang, dan tidak bisa menikmati perjalanan, serta badan juga ikut terasa pegal-pegal. Yang ketiga, kondisi jalan seperti itu menyebabkan kerusakan pada spare part kendaraan akibat guncangan berkali-kali, maka baut dan kap kendaraan perlahan jadi longgar atau copot, yang mana menyebabkan kerusakan pada barang berharga mereka. Nah, pada intinya, kerusakan jalan dapat memicu gejala stres dan banyak kerugian, baik fisik maupun psikis bagi penggunanya.
Yang kedua itu ada control theories, yaitu keinginan manusia untuk mengontrol lingkungan fisik. Dalam jalanan yang rusak ini, pastinya pengguna dengan gemas ingin memperbaiki agar jalanan tetap aman dan nyaman ketika dilewati. Seperti Pananang juga berkata bahwa beliau ingin sekali menambahkan semen pada jalanan agar tidak gampang rusak. Dan tentunya saya sendiri ingin sekali jalan di Jatinangor ini menjadi jalanan yang layak, karena jalanan yang rusak ini sangat mengganggu psikis saya. Seperti sudah lelah telah pulang kuliah, tetapi harus berjalan di jalanan yang rusak, berlubang dan berbatuan banyak, dan tidak ada tempat untuk pejalan kaki. Bahkan sangat amat tidak aman untuk pejalan kaki karena tidak adanya trotoar, yang mana seringkali kami hampir diserobot oleh motor atau kendaraan yang lainnya. Menurut kami, kegiatan wawancara ini merupakan suatu hal yang baru dikarenakan kami mewawancarai disabilitas yang merupakan lansia juga. Nah, hal yang mengejutkan bagi kami adalah ternyata mewawancarai beliau itu sedikit sulit dikarenakan jawaban yang diberikan oleh Pananang ini tidak berfokus pada pertanyaan yang kami lontarkan, seperti saat kami menanyakan bagaimana keadaan jalanan di Jatinangor saat ini. Pandangan Bapak tentang fasilitas umum yang rusak itu, yang kurang itu, gimana Pak? Akan perbaiki lah. Menurut Bapak itu berarti kan kurang ya Pak untuk disabilitas. Ya. Kurangnya gimana tuh Pak? Penglihatan Bapak selama ini? Ya kurangnya kalau ada kaca di lantai 3 atau lantai 2 kan untuk disabilitas itu kurang pasti ya. Gimana? Kursi roda naik tidak mungkin kan, harus dibopong sama orang-orang, ya ribet gitu. Oke Bapak, saya ingin wawancara ya Pak. Jadi boleh dengan batas siapa dan usianya berapa? Saya Mariski, usia saya 27 tahun. Oke, Bapak Mariski ya. Nah kalau boleh tahu Bapak tinggal di Nangor atau bukan orang Nangor Pak? Saya sini Sumedang. Oh di Sumedang, oke. Nah terus jadi saya mau nanya Pak, sejauh ini Bapak pernah nggak sih bertemu dengan orang-orang yang disabilitas di lingkungan ini, baik dari luar atau dari staf-staf Unpad sendiri? Kalau yang dari luar ada waktu kegiatan yang dari sini dari rektorat ada kegiatan yang disabilitas, ya untuk fasilitas sudah tersedia untuk barangnya, untuk yang membutuhkan misalkan kursi roda langsung dipakai. Oke, pernah nggak pas dalam acara itu ada katakanlah kayak kekurangan gitu, seperti mungkin ada fasilitas yang kurang memadai atau gimana gitu? Kalau untuk fasilitas nggak ada sih, nggak ada. Kalau yang acara di sini belum ada. Oke, berarti menurut Bapak untuk direktorat sendiri fasilitasnya sudah cukup memadai ya Pak? Kalau untuk yang disabilitas seperti yang lain-lain ya Sudah memadai. Oke, terus kalau menurut Bapak sendiri masih ada nggak sih Pak apa namanya kayak fasilitas yang harus ditambah, atau mungkin dari Bapak sendiri ada sesuatu yang ingin diperbaiki lagi dari direktoratnya sendiri? Kalau menurut saya sih untuk fasilitas di sini ya sudah cukup memadai untuk yang disabilitas ataupun yang macam kayak gitu. Untuk di sini mah cukup memadai. Oke, jadi jawaban dari Bapak sudah cukup memadai dan tidak ada yang perlu ditambah lagi ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Bapak. Behavior setting adalah teori yang mengklasifikasikan lingkungan fisik adalah hal yang sangat mempengaruhi perilaku manusia secara konsisten. Dalam hal ini, perbedaan fasilitas antara FISIP dan rektorat adalah contoh yang sempurna untuk menjelaskan bagaimana perbedaan lingkungan fisik dapat mempengaruhi perilaku manusia. Seperti ketidakadaan lift dan banyak jalan rusak pada lingkungan FISIP, menciptakan hambatan bagi lansia dan disabilitas. Hal ini mungkin mengarah pada perilaku seperti kesulitan akses, keterbatasan mobilitas, dan mungkin juga perasaan ketidaknyamanannya. Tidak heran jika kita jarang sekali melihat lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak di lingkungan fisik. Sementara di gedung rektorat, dengan fasilitas yang lebih ramah terhadap disabilitas, lansia, ibu hamil, dan juga anak-anak, dapat dianggap sebagai behavior setting yang berbeda. Di sini, lingkungan fisik yang lebih mendukung, seperti lift dan kursi roda, mungkin menghasilkan perilaku yang berbeda pula, seperti akses yang lebih mudah dan perasaan nyaman bagi individu dengan kebutuhan khusus. Kami
ini kan Masjid Balai Awahan, apakah Bapak udah pernah kesini sebelumnya? Apa sering kesini? Apa ini pertama kali Bapak kesini? Saya sering di sini. Oh, sering kesini. Bapak ini apa? Belum baca apa? Istri saya ngajar di sini. Oh gitu. Jadi saya kalau ngantar terus kebetulan tanggung, Oke. ya sini gitu. Oh, berarti sambil nunggu istri Ya, Bapak juga ya? betul. Oke. Nah, terus terkait dengan fasilitas yang ada di masjid ini, menurut Bapak gimana sih Pak? Apakah ada yang kurang gitu? Terus ada yang menyusahkan? Kalau tadi sebelumnya kita udah mewawancarai juga, katanya yang susah itu adalah parkir mobil dan juga parkir motor gitu. Kalau menurut Bapak apa gitu? Kalau mobil sih oke ya, kalau lagi sepi kayak gini saya bisa masuk. Oke. Nah memang sih kadang-kadang kalau penuh ya saya ke sebelah gitu ya. Oh gitu. Oh ke depan situ ya Pak? Ya. Tapi Itu parkir nggak masalah. Kalau saya yang paling masalah selokan ini, selokan listrik masih kurang. Oh iya. Ya, ini kalau saya HP udah 12% nih, nggak sampai sejam kelihatannya udah nggak bisa dipakai. Tapi kalau dilihat-lihat malah nggak ada ya Pak, kalau cowok Iya, kayak ini gitu nggak juga. ada. Padahal kalau zaman sekarang itu udah sangat penting ya. Iya betul. Belum nih nanti saya ngetes laptop ini. Iya, soalnya kita apa-apa kan tergantung sama HP ya Pak, Iya, kayak betul. sama laptop juga. Nah kalau akses ke tempat wudhu gimana tuh Pak? Apakah menyusahkan? Karena kan tadi ke bawah ya. Nah, Gitu. betul. Enggak. Kalau ya memang sih bener ya, harusnya malah tempat duduk di bawah gitu kan. Betul. Cuma paling yang sana tuh itu kan jalan masuk panas banget ya. Saya kasihan itu kadang-kadang lihat orang ada yang kepanasan. Iya Pak, kita tadi juga mengalami pas lagi mau naruh sepatu panas banget ya Pak. Jadi ada dua kemungkinan solusinya, ganti keramik atau dikasih atap gitu. Kemungkinan. Iya. Kalau ini kelihatannya keramik bukan nanti panas, tapi ya itu jadi Yang panas. panas gitu ya Pak. Malah tadi katanya juga kalau misalnya hujan licin juga gitu. Nah, Jadi di segala cuaca emang serba salah gitu. Nah terus kalau tempat duduk di bawah kan tadi kata bapaknya nggak apa, tapi mungkin kita ada teman-teman yang bisa disabilitas gitu. Mungkin nah di sini juga belum ada aksesnya. Nanti kalau menurut bapak gimana sih Pak? Iya, kelihatannya berarti sekalian jalan masuk tuh. Memang kelemahan di Indonesia itu kurang memfasilitasi mereka gitu ya. Iya. Padahal itu ya perlu gitu. Iya betul, karena bukan kita doang ya Pak. Nah, berarti kalau mau kayak gitu, itu dari jalan masuk parkir sampai ke sini itu ya walaupun muter-muter atau apa nggak apa-apa ya. Paling dia dikasih fasilitas yang untuk mereka gitu. Iya, yang penting udah disediakan ya Pak. Dari kisah Pak R, terdapat dua teori yang paling relevan. Yang pertama adalah stimulation theories. Pak R mengalami masalah dengan minimnya colokan listrik di balai awahan yang menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna elektronik seperti handphone dan juga laptop. Hal ini menciptakan stimulasi negatif di mana keterbatasan dalam lingkungan fisik atau kurangnya colokan listrik dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan frustasi yang dapat mempengaruhi perilaku orang-orang di sana. Variasi stimulasi dalam hal ketersediaan sumber daya seperti colokan listrik dapat mempengaruhi cara orang berperilaku di tempat tersebut. Teori yang kedua yaitu adalah kontrol teori, di mana Pak R mengusulkan penggunaan atap atau ubin yang lebih aman sebagai solusi untuk masalah jalan masuk yang licin saat hujan. Ini menunjukkan keinginan manusia untuk mengontrol lingkungan fisiknya agar lebih aman dan nyaman. Juga keinginan untuk memiliki tempat sampah yang memadai mencerminkan keinginan untuk menjaga privasi dan kebersihan lingkungannya, yang merupakan aspek kontrol teritorial dan juga personal space. Gimana sih pendapat Ibu tentang zebra cross yang ada di Jatinangor ini? Khususnya yang di seberang kecamatan, dan untuk lansia, ibu hamil, anak kecil, dan disabilitas, menurut Ibu ini aman nggak untuk dilewati? Aman, cuman pas lingkungan ya, jadi Agak bahaya ya? agak bahaya juga ya. Kalau ada zebra cross aman, sekalian aja, soalnya pas lingkungan. Kira-kira menurut Ibu baiknya sebenarnya ada di mana sih Bu posisi penyeberangan ini? Agak maju dikit lah, nggak pas gitu kan. Ada nggak masukan dari Ibu harusnya gimana terkait penyeberangan ini yang lebih aman untuk ibu hamil, anak-anak, disabilitas, dan
Jalan penyeberangan atau zebra cross yang bertepatan di depan Kecamatan Jatinangor sangat mempengaruhi perilaku manusia. Yang kita tahu, Jatinangor merupakan kecamatan yang memiliki jalan raya yang lumayan sempit. Sedangkan jalan raya Jatinangor sendiri seringkali dilalui kendaraan-kendaraan besar dan tata letak zebra cross yang kurang aman, yaitu berada di posisi tikungan yang lumayan tajam. Bisa dibayangkan ketika truk dan bus melewati tikungan dan zebra cross tersebut, bisa membahayakan orang yang ingin menyeberang. Menurut pandangan saya, peristiwa ini sangat termasuk ke dalam behavior setting karena setting atau tata letak dari zebra cross sendiri mempengaruhi perilaku manusia seperti mahasiswa dan juga masyarakat yang menjadi merasa takut, ngeri, dan tidak aman jika ingin menyeberang. Dan sensor perilaku yang terjadi adalah kehati-hatian, pandangan yang waspada, serta pengurangan kecepatan langkah. Tentunya, hal ini tidak hanya berlaku untuk seberang kecamatan saja, tetapi di titik setiap ada penyeberangan jalan Jatinangor. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian yang sangat ekstra